Hai, assalamualaikum guys. Nyarbani ternyata 15 Oktober juga beneran. Sama, iya, lu baru tahu pas lihat. Prilly. Iya, Prilly berarti sama lu juga Arbani sama itu almarhumah siapa istrinya Ikang Fauzi, Marisa Haque. 15 Oktober semua. Iya. Beneran. Iya. Ternyata tanggal lahirnya sama kayak aku, 15 Oktober. Barengan aku. Iya. Kemarin kan ulang tahun aku itu viral karena tuh mobil putih itu dari Raffi Ahmad. Aku lihat lagi. Kadonya mobil loh. Iya ya, sadis ya. Sadis gue ngomongnya. Makanya gara-gara itu lu tahu ya. Tahu. Guys, ini kita lagi. Telat sih ngomongnya. Iya, coba lu juga dapat ya. minimal dapat ban serap lah. Lu tahun berapa? 94. 94 gue baru kuliah, dia baru lahir. Kemana aja lu? Aku 75, lahir 75 berarti udah 50 tahun. Nggak kelihatan lah. 70, beneran, udah 55. Selamat ya, hebat ya. Kepala 5 tuh deg-degan tau, bener gak? Enggak sih, gue santai aja. Apa gara-gara gue cowok kali ya? Kok gue temen gue 50 juga, iya rasanya gimana kata gitu. Gue Enggak. 55 santai aja. Ya juga, berarti gue harus santai. Aku kepala 3 aja udah puyeng. Nih, Albi umur berapa? 24. Masih muda. Iya. Nikmati ya. Ini. Hebat tapi dia loh. Nih, pada ngumpul ini baru hujan banget. Bella Berry, lu masih inget gak nama-namanya? Bella Berry ya? Bella dan Berry, itu Bella Bella dan ini Berry. Ini keluarganya Arbi nggak apa-apa. Arbani ikutan Iya, aja. aman. Hei, sini. Sini sayang. Sayang. Sini. Iya, pintar. Itu tuh ada yang mau kenalan dulu. Mau kenalan dulu itu. Yang ini Kenalan. Berry ya? Ini Berry. Tuh, sana. Ayo itu, sana. Astagfirullahaladzim. Sini dong, sini. Capek. Dekat aku. Sini. Ah. Aduh. Oh, ini suka hewan emang? Aku iya. Iya. Anjing kalau nggak salah ya. Aku Harimau. iya. Iya. Dulu. Oh, ini terkenal dulu itu harimaunya. Kenal harimau itu. Iya dulu. Dulu mah di zaman orang-orang belum pelihara yang gitu-gitu. Udah ini sendiri, iya. Harimaunya udah enggak sekarang? Baru aja bulan lalu kita taruh di Taman Safari dulu. Oh. Sampai beranak pinak itu. Nah, iya. Wow. Dulu guys itu sempat Dari aku SMP kali ya. sempat kena itu kan cakar kan? Iya. Gue ingat loh. Kan jadi ya namanya kucing, kalau kita Ya. bercanda kan walaupun dia bercanda ya tetap aja baret-baret. Iya sih. Ya itu kan kucing besar. Iya, kukunya Buat juga dia gitu. sih bercanda. Bercanda. Kan kucing kita aja kadang-kadang gitu. Iya. Karena segede gini tangannya. Ya baret. Bukan Bukan baret lagi. Luka dalam. Sekolah tuh kan kalau cewek lain halus ya kan kakinya. baret. Oh ini tuh dulu tuh yang pernah dibotakin itu bukan sih? Enggak, belum. Itu Domini kali ya? Dominik. Ada, kalau Itu itu Dominik kebalik gue. Itu Yul, Mbak Yul. Tuh ya Mbak Yul. Tapi kalau ini yang pemelihara. Kan namanya. Bener. Itu coba asrama putri kita keluarin. Kita ada asrama putri ini sapi-sapi semuanya. Itu cewek semua soalnya. Cewek semua. Hati-hati Bi, lu dikejar lu Bi. Wih Pang. Lu asli Garut ya? Enggak, aku Medan. Yang Garut siapa ya? Oh Sheila almarhumah. Guys ini namanya Albi. Bersama dengan Sheila. Ini tuh Albi dan Sheila itu luar biasa cinta sejati banget ya. Iya. Tapi istri meninggal di berapa bulan yang lalu ya? Tahun lalu ya? Tahun lalu. Nih kita kenalan nih. Ini Meni, ini Mimi, nggak apa-apa. Oh basah baru kehujanan. Itu asisten gua disangka. Ini sini, Mau kenalan Kak, itu mau ini kenalan. Milky. Kok pada basah badannya hujan ya? Sini, nah ya ini. Halo. Ini Makanya lucu bener. Ini Down syndrome. Terus udah gitu dia dwarf juga, cebol juga iya. Jadi betul pas gue lihat tuh gini, kok mukanya beda gitu. Terus gue searching ternyata Down syndrome itu bisa tertimpa kepada binatang juga dan wajahnya pun sama seperti teman-teman kita anak-anak Down syndrome, wajahnya itu sama seluruh dunia. Iya. Ya, nah makanya pas lihat langsung,
Kok mukanya lucu, mukanya beda, mukanya unik ini nih. Tapi dia aduh. Tapi jinak ya. Jinak, semuanya jinak. Tapi dia agak ya yang ini tuh semuanya tuh ada kelainan. Kalau ini emang kakinya kelainan cebol. Ini harusnya tinggi. Ini sapi dari India. Kita kasih nama sosis karena panjang dan berdaging. Namanya Coki. Coki sini Coki. Coki udah lama nggak dikalungin deh. Dia punya kalung sendiri. Ada kalung doggy yang itu pitbull gitu. Coki. Jadi awal pas aku lihat dia kan aku tertarik karena dia cebolnya. Itulah kan kita namanya juga makhluk hidup ya. Allah tuh bisa memberikan kepercayaan juga ya. Nah beda cerita dengan ini nih ya. Albi dan Sheila tuh. Sheila itu sakit apa kemarin tuh ya? Awalnya dia ovarium. Kanker. Ovarium dulu, kista. Habis kista diangkat 2022. Ketahuan di situ pas dicek di laboratorium ternyata ganas. Ya Allah. Udah akhirnya ganas makin gede kan. Oh awalnya sampai disangka hamil gitu kan? Awalnya 9 cm 2021 akhir 2021 9 cm itulah kita urus buat proses operasi selama 6 bulan kan BPJS ya lumayan nunggunya agak lama. Iya. Dari situ jadi berkembang terus. Penanganan itu kurang cepatkah? Ya, bisa dibilang. Sampai diameternya 24 ya? Iya, 24 cm? Iya, dari Gede banget. Gede banget. 6 bulan. Dan kurun waktu 6 bulan langsung. Tapi kalau kanker memang itu ya harus cepat. Jadi almarhumah Pak sahabat saya juga kan dia kanker payudara itu juga di kondisi hamil lagi dia. Jadi dia memilih untuk melahirkan dulu putra kembarnya. Habis itu baru penanganan udah keburu stadium 4. Sebelumnya ketahuan tuh 3B. Gitu, iya. Jadi ya itulah. Tapi semuanya juga takdir ya. Itu ketemu sama Sheila-nya tuh gimana sih? Kita tuh satu perumahan sebenarnya. Aku kan merantau dari Medan ke Tangerang. Di satu komplek. Jadi setiap sore itu kita beda gang, aku RT 1 di RT 12. Jadi setiap sore teman-teman aku banyak di komplek dia, di RT dia. Jadi setiap sore main. Ketemu deh sama dia, nggak sengaja. Cantik. Ya udah. Pandangan pertama kan, jadi ya udah dekat. Awalnya itu aku nggak sengaja kayak bikin story di Instagram. Aku kan iseng orangnya yang ngeliat siapa sih ini yang nonton, kan penasaran. Akhirnya Sheila SL siapa nih? Jadi akhirnya aku mencet. Oh dia udah aktif ya? Iya, dia lebih aktif dari aku. Dia nguping, namanya Salsa dia. Salsa. Itu. Oke, Bu. Terus. Akhirnya ya udah. Parah nggak di polback. Akhirnya iya maaf ya Mas. Ya udah di situ langsung chat-chatan. Kenal lah di situ. Tapi belum sakit saat itu. Belum, masih jauh. Hei Coki. Dia gitu emang. Jadi saya latih sosok yang periang. Banyak teman. Banyak temennya. Senyum terus happy lah bawaannya. Jadi sedih ketika dia udah nggak ada. Akhirnya kamu tuh dekat dengan dia, pacaran lah kita selama 3 bulan. Akhirnya setelah 3 bulan itulah ketahuan dia sakit. Pacaran 3 bulan udah ketahuan sakitnya juga cukup lumayan pelik dan parah, tapi hubungan terus lanjut sampai tadi kamu cerita sudah sampai buncit dan sudah 24 cm itu masih pacaran. Masih. Dan kamu memutuskan menikah dengan dia? Iya. Nikahnya 2024 kemarin, Agustus. Meninggalnya 2 minggu ya? Aku 13 Agustus aku nikah. Dia meninggalnya 29 Agustus. Jadi 2 minggu. Iya, 14 hari. Oke. Udah kurus. Iya, Dalam kondisi udah lumayan parah. pas akad juga kan dia pakai kursi roda. Juga pakai berat. Menikahnya tuh. Iya. Dalam keadaan dia ada kursi roda. Itu kayaknya habis operasi tulang belakang. Karena metas dari perut ke belakang. Oke guys, ntar kita lanjutin ceritanya sambil kita lihat sambil azan juga ya. Karena ada hubungannya
dengan cerita Bang Arbi dan Albi. Kenapa sampai ada Kak Yunik Priscilla dan juga Arbani? Kenapa? Nanti kita cerita di dalam Aviari yuk. Tuh iya. Tuh. Oh iya Ada, loh. tuh. Oh iya. Tuh. Oh iya ya. Iya, aku juga pas itu searching, terus lihat binatang-binatang lain ada, maka pas dia, ya udah itulah hebatnya yang menciptakan kita. Dan ini tuh mereka sangat anti untuk nyenggol kita sih. Jadi kalau itu mereka mendingan jatuh daripada nyeruduk kita. Iya. Ini yang si Bella Berry gitu lari-lari, kalau pas lagi lari ada kita dia langsung jatuh, jatuhin, ngejatuhin diri sendiri Supaya nggak nabrak. supaya nggak nabrak. Nih kok ini yang otot ini Belgian Blue. Iya sayang. Iya. Geli emang digituin, ha? Tuh ini betinanya, jantannya itu tuh ototnya gede banget juga. Dipisahin. Iya, kalau nggak kawin terus. Apalagi Belgian Blue itu kalau hamil, ngelahirnya tuh harus sesar. Karena bayinya tuh besar. Kalau mereka di alamnya? Ini kan kayaknya ini udah rekayasa genetik di Belgianya, mungkin iya. Nah ini nih. Hey, hello Popeye. Hello Popeye tuh lihat. Ototnya Popeye. Bete ya nggak keluar. Oh iya. Bete nggak keluar ya Naya. Popeye. Ini berapa ton, Nak? Ini rata-rata nggak sampai 1 ton karena dia nggak bisa tinggi segini aja. Tapi isinya otot semua. Iya sayang, iya tuh ya kan. Waduh, manja ya kasihan ya. Nanti keluar geleng-geleng ya. Lucu banget sih. Tapi ya, aku dulu punya harimau. Datangnya tuh kecil, kayak anjing lah. Lalu malah besar, terus tidur bareng. Bohongan. Ya kan masih kecil. Pas kecil. Bareng-bareng kan. Terus, jadi itu tidur bareng, makan gitulah. Nah, akhirnya kan karena Sumatera udah makin berkurang, jadi harus berkembang biaknya Iya, dong. betul. Dibawalah ke Taman Safari untuk dikawinin. Iya, dan di Taman Safari itu udah banyak juga bank spermanya. Ya, terus Itu pokoknya aku buat dikawinin doang di sana. Jadi harus dibawa ke sana. Nah, itu di sekolah udah Gelisah. banget dong ya, kayak mau pisah sama pacar kan. Terus akhirnya pas sudah ditungguin dulu pulang sekolah, pas balik-balik si bokap bilang itu udah dibius, mau dibawa gitu, mau lihat dulu. Ya, Pak. perjalanannya. Jadi sebelum pergi dong ngobrol-ngobrol, namanya Lady mau pergi ya, Lady mau ini ya. Tahu nggak nangis ngeluarin air mata? Dianya. Iya, jadi lagi gitu terus. Ya. Dan gue percaya banget. Maksudnya binatang buas loh. Iya. Bisa nangis, inget Iya, gitu bener, loh. iya. Kalau kita emang baik sama dia. Iya. Sedih banget itu. Tapi akhirnya dia bisa hamil. Taruh di sana. Tapi terus kalau ke sana mau ketemu nggak? Enggak. Aku sedih. Oh, sampai sekarang di sana. Nggak tahu ya sekarang. Dia waktu itu kan SMA, udah lama. Apa ini sampai gini-gini mau apa sih? Mau apa sih? Iya ya. Kamu tuh nggak sesuai sama badan kamu, tau gak sih? Gak matching. Muat gak tuh balanya? Ayo bingung. Ayo keluar, bisa nggak keluar? Nggak bisa keluar. Ayo. Harusnya cool, nggak manja. Badannya kan gini, cool. Kalau badannya segede gini nggak cocok. Ini apa ini? Bisa keluar nggak? Ini bisa keluar nggak? Mami Cila nih bukan cuman kita-kita aja yang sayang sama Mami ya. Hewan aja. Hewan aja iya. Emang di Mama lokasi Cila, ini emang. jadi maminya anak-anak semua? Ini jadi mamanya Sheila kan. Nah, kebocorin deh, bocoran ya. Sini nih kok ini dia bisa. Beneran nyariin loh, Kamu mau lari-lari nggak? Hei, mau lari-lari nggak? Nah, sini nak. Tapi bagus. Sini nak. Oh, sini nak. Sini. Iya. Sini nak. Iya. Gemes banget. Sini. Sesuai sama Bye. Iya. Sini. Tuh. Iya.
Sini nak, sini nak. Dah. Udah sampai nak. Tahu dia tuh mana yang sayang sama. Ini makanya kalau keluar dia heboh banget ya, pengennya main-main, tapi kan ya tadi harimau gitu kan, maksudnya main ini keseruduk lah. Hei. Kenapa kamu kemana? Oh. Gitu. Kayak anjing ya. Gemes dia. Yuk, kita masuk ke sini yuk. Asik. Nah ini aviari, ayo masuk yuk aviari nih. Ostrich dan lain-lain. Yuk. Nah. Ponakanku paling demen sama bebek dia. Oh iya. Iya. Nah ini Bebek. hutan tropis, hutan hujan tropis, kebetulan hujan. Ini gue bikin ekosistem hutan buatan lah. Ya ini di dalamnya juga langsung air terserap. Sini Abi. Iya. Nah ini biasanya lebih bening dari ini, kalau hujan emang butek, habis itu hilang lagi. Itu. Iya, justru ini semua pohon menghasilkan buah-buahan dan juga hasil buat si burung-burung itu. Sini nak, sini. Lucu banget ya, seru banget kan? Seru banget kan? Coba. Ini ada berapa jenis burung? 150 jenis. Halo tuh. Halo. Ada 150 jenis burung, kurang lebih 300 ekor lebih. Oh iya. Kalau mau coba pegang ntar disamperin. Maaf. Iya. Oh. Ya, Habib cobain. Oh, diserbu. Apa nih, nyobain lagi? Udah, aku udah pernah. Sekali lagi dah. Cepet banget. Tuh nyamperin tuh. Pakai tunjuk. Lucu. Aduh. Nah ini tentang kepercayaan ini, jadi mereka udah percaya sama kita. Jadi mereka punya pilihan gak nyamperin kan, bahkan tanpa makanan pun mereka mau nyamperin. Bahkan ada beberapa burung yang sudah kita latih di luar, lepas itu kan bisa kabur dan memilih untuk kembali. Nah itu kayak lu memutuskan untuk Balik lagi. setia, saling setia. Padahal kan istilahnya sebetulnya nih guys, jadi ini ya kenapa kita ngumpul di sini. Ini ada film baru nih, Sampai Titik Terakhirmu. Gue ngeliat cuplikannya ada kalimat yang gue agak nempel nih, yang kayak kamu mau menikahi calon mayat. Ada pertumbuhan sel kanker di ovarium, dan kalau dilihat dari ciri-cirinya, ini mengarah ke ganas. Dari sekian banyak orang, kenapa harus lo ya? Sayang, gimana pun kondisi kamu, aku akan terus berjuang sayang untuk hubungan kita. Kamu masih muda, kamu bisa cari cewek lain. Kamu bisa nikah sama perempuan yang bisa kasih kamu anak. Kamu gak mau pergi. Kamu mau nikah sama calon mayat. Yang pasti ada akhirnya. Ya kan? Itu terucap beneran. Sialan ngomong gitu. Ya walaupun nggak tepat seperti itu, tapi dia ngomong gitu. Ya intinya dia nggak mau kalau aku tuh udahlah atau apa. Jadi suruh cari perempuan lain, pasti banyak yang mau gitu kan ya. Kenapa lu terus? Sayang banget sama dia. Sayang banget. Nggak mau ninggalin dia. Dia gimana pun kondisinya. Dalam kondisi dia seperti itu, nggak kepikiran sedikit pun buat ninggalin dia. Lu kenal berapa tahun sih? 3, aku dari 2021 kan pacaran, dan akhirnya menikah di 2024 Agustus 13 Agustus. Tapi ketika menikah perasaan kan gini, kayak kita menikah tuh kan ada rasa lega, terus tapi juga buat cowok tuh ada rasa tanggung jawab dan akan membahagiakan dan akan bersama dengan dirinya seumur hidup kita, selama-lamanya istilahnya gitu. Sementara kan di kondisi sakitnya tuh, ya kalau kata prediksi dokter biasanya ada batasannya gitu, walaupun Allah menentukan. Rasanya gimana?
pasti udah itu tanggung jawab aku. Dari pacar pun dia udah tanggung jawab aku. Karena kan aku udah nemenin dia, udah ini, jadi kan kayak ya udahlah aku terus nemenin dia, jadi udah bertanggung jawab aja gitu. Jadi setelah nikah ya seneng lah aku udah nepatin janji aku ke dia kalau kita benar-benar. Di kondisi dia sudah parah sekali. Meninggalnya gimana? Sama kamu temenin nggak? Iya. Di rumah sakit. Pas dia mau kemo itu setelah kita nikah 2 hari kayaknya, 2 hari kita nikah dia pengen kemo karena di sini kan masih ada di usus udah makin gede, jadi kayak ngehimpit si organ-organ yang di dalam. Jadi kalau makan tuh mual, minum tuh mual, selalu mual, jadi nggak ada asupan buat makan, jadi lemes, nggak bisa jalan. Ya udah akhirnya ya udah kita putusin buat kemo biar ngecilin dulu si yang di dalam nih dengan kemo. Karena kalau dengan kemo ini mengecil dia juga lega buat bernapas juga. Iya, iya. Kemonya sudah dilakukan? Belum. Masih Nggak sempat? Nggak sempat. Masih tahap apa sih? Proses Buat perbaikan karena kondisi dia kan lumayan cukup ini ya buat kemo tuh belum bisa kan. Iya. Kondisinya iya. Karena stabil sekali kalau kemo tuh kan. Perbaikan selama 2 hari apa 3 hari, aku lupa. Besoknya jalan buat kemo malam. Kalau masuk obat pertama itu buat kemo dia udah Nggak bisa. udah kayak nolak sih nggak masuk, cuman udah lemes, udah langsung ngedrop. Meninggal di depan lu. Kita berkecita ya. Dia meninggalnya Kamis malam. Masya Allah. Oh, coba udah masuk Jumat komunitas Islam. Kalau aku ninggalin kamu, aku nggak ada gimana? Iya, aku nggak boleh lah. Kan doain aku siapa kalau kamu ikut. Sayang aku terus ya. Terima aku terus. Ya, simpan anak keluarga aku. Ya. Kita jalan dulu. Nanti selanjutnya kita serahkan. Semoga kamu sampai di sini. Habis sholat isya tuh dia udah kayak Ya, ketika beliau meninggal, sedih pasti. Apakah ada lega? Maksudnya kadang-kadang kan kalau kita yang kita cintai kesakitan tuh kan seperti itu yang terbaik untuk dia gitu. lega karena dia udah nggak sakit-sakit lagi, udah sembuh lah ibaratnya di sana, udah bisa makan enak, bisa jalan-jalan, udah bisa happy lagi. Jadi dia udah nggak ngerasain sakit. Dan guys, jadi kisah cinta Albi dan Sheila ini akhirnya difilmkan. Proses difilmkan itu berarti lu nulis dulu atau ngobrol dengan penulis atau lu suka posting atau gimana prosesnya tuh? Dari awalnya dari konten-konten. Jadi sepanjang damping itu lu kontenin? Ya. Ya gini guys ya. Kita mengabadikan momen itu Nah, di Instagram. Itu lagi. Gini guys ya, kalau lu penikmat sosial media atau itu jangan ngomong gini, apa-apa dikontenin. Yes, kali ini harus semua dikontenin, betul nggak? Kayak gue di sini aja nih, ada burung lagi kawin, burung lagi bikin sarang, burung lagi ngeloloh. Kita kan dokumentasiin, apa-apa dikontenin, buat balik modal ya. Hey, gak balik modal sama sekali. Itu buat edukasi, itu buat kenangan, buat itu karena Indonesia tuh minim sekali literasi, ya gitu. Jadi hanya cuma kata leluhur, katanya, tapi nggak ada bukti, nggak ada tulisan, nggak ada apa-apa. Nah kayak ini justru sekarang, masya Allah ya, diniatkan hanya sebagai Iseng-iseng dokumentasi. dokumentasi biar kalau HP hilang kan kita masih bisa ngeliat di situ. Iya, bener. Iya. Gue YouTube juga gue bikin tuh pas bokap meninggal pemakaman dan lain-lain. Terus kan gue videoin gitu kan.
daripada di share di keluarga aja gini. Yaudah deh, simpelnya di YouTube. Orang lain mau nonton silakan, enggak juga nggak apa-apa toh buat pribadi. Iya. Anak-anak gue Jadi belajar kenangan jalan juga. gitu. Ya berkembang ya udah dapat ilmunya ya alhamdulillah. Dan lu nggak nyangka kalau ini difilmkan pada akhirnya. Prosesnya gimana? Prosesnya awal dari kamera produser itu nge-DM buat jenguk. Masih hidup saat itu? Iya, Sheila-nya masih ada. Oh, Masih ada. Jadi Sheila masih ada, udah izin akan difilmkan. Ya, Tentang cinta kasihnya dan perjuangannya, Mm-mm. tujuan awalnya. Masya Allah. Terus? udah alhamdulillah kita ngobrol-ngobrol, kita minta waktu dulu buat aku ngobrol sama Sheila mau bulan Mei. Udah kita akhirnya sepakat ya. Karena untuk Aduh sayang banget ini tayang udah. Tujuannya Sheila sendiri, almarhumah. Aduh. buat merayakan dia juga sih. Jadi ini tuh keluar tuh udah merangkak 1 tahun 2024 kan ya? Agustus kan? Iya 1 Iya, tahun 1 lebih ya, tahun. iya bener. Lu terlibat gak di film ini? Dia nggak terlibat, tapi aku sama yang lain, pemain yang lain merasa banyak nanya juga. iya banyak nanya. Kita Di lokasi? nanya. Jadi di lokasi lu Dia datang loh. Kak, dia tuh nonton adegan kita, Kak. ya itu gimana Terus kita ceritanya? kayak, kuat ya mereka, Iya. sumpah. Kita yang maininnya aja itu berat. Berat, gimana mereka? Kalau Iya. ngeliat kan kayak Iya, istilahnya kita gini ya. Kita lihat foto mantan aja tiba-tiba ada flashback lah istilahnya ya. Ini pengadegan. dan Mawar bagus. Mawar bagus banget. Mawar tuh adalah Yang jadi Sheila. yang jadi Sheila. Jadi Sheila. Dan Priscilla tuh jadi ibunya Ibunya Sheila. Ibunya Sheila. Lu jadi Jadi Albi. Ih berat banget loh. Makanya. Ada koreksi-koreksi gak bisa gini? Enggak gitu ada nggak? Oh enggak, oh itu pas proses skenario. Lu rasanya gimana ngelihat adegan gimana itu ada lu gitu Sedih pasti karena keinget sama rumah. dan senang juga kan bisa ngeliat langsung prosesnya. Ada fun fact. Cincin yang aku pakai, cincinnya dia asli. Ceritain dulu. Iya. Kenapa? Itu keputusan siapa? Emang buat adegan juga dan Iya. aku pun juga ada beberapa baju dia yang aku pakai, beberapa cincin nikahnya dia aku pakai. Jadi kan almarhumah Sheila pakai cincin nikah yang dibelikan sama Albi, tapi Albi dapat cincin dari Sheila tuh cincin apa ya? Cincin yang sering dia pakai ya. Cincin gambar senyum gitu kayak buatan Cincin gitu lah. smiley Iya gitu. iya. Jadi dulu aku pas mau nikah beli mahar duitnya cuma cukup buat dia Terus mahar. ya sudah lah ya, yang penting kan cintanya tuh. Aku bikin buat satu aja, kalau aku tuh gampang lah nanti kalau dia udah sembuh kita nyari lagi. Ini akhirnya dikasih sama dia cincinnya. Nggak aku pakai sih, ada di rumah, tapi Iya. hilang doang aku. Iya kenangan banget ya. Ini udah tayang belum sih? Apa? Tayangnya kapan sih? 13 November. 13 November. Iya. Sorry hati-hati. Hati-hati. 13 November. Kalian bermain di situ. Ini kayak film, maksudnya apa ya? Autobiografi, dokumenter. Film ya kisah orang Diangkat yang dari ada kisah ya. nyata. Kan kalian main film bukan 1 kali 2 kali. Beda dong, berat dong. Berat sih. Jujur berat banget. Kita sering ngebayangin ini gimana ya kalau kita beneran di posisi mereka, di posisinya Albi, Sheila, keluarga Sheila, bener-bener kayaknya nggak kuat deh. Jadi kita banyak suka nahan nangis justru ya. Iya, bahkan ada beberapa adegan Jangan. yang di skrip itu harusnya kita nggak nangis, pas pengadeganan ya kita nangis. Kita kesini. Sampai sini deh. Kita hubungkan dengan filmnya nih. Bahwa umur tuh nggak pernah ada yang tahu. Benar, Gak perlu tua, gak perlu sakit. Kalau meninggal aja. benar. Tapi justru kadang-kadang jadi bonus ketika kita dikasih sakit sebetulnya. Setidaknya kita siap-siap untuk menghadapi kematian. Betul nggak sih? Setuju. Apakah itu pesan dari Sheila juga ada tersampaikan ataupun tersirat? Bahwa dia tuh sebetulnya yang menjalani itu juga, ya kan apapun harus bersyukur ya. Disyukuri juga. Sheila juga gitu. Ya kayak ya udahlah pasrah gitu, berserah diri. Mau gimana juga kan, ya ini udah jalannya Allah kan, kasih dia coba. Iya. Tapi gue tadi yang cerita pas hati-hati sambil dilihat ya. Digigit kalau nggak. Iya benar. Itu pas pengadegan banyak yang di skripnya emang nggak nangis, di adegannya nangis. Iya. Kita udah berusaha ya, nggak nangis deh. Jangan nangis, nggak bisa. Terlepas Mawar juga mainnya bagus, Mawar semua mainnya yang bagus bagus, jadi energinya tuh ketemu aja gitu.
Ditambah memang scene-nya tuh memang ini scene sedih banget. Ada kayak dia kan beneran ada di konten lu ya. Iya. Dia beneran dia yang cukurinnya si Iya kan dibotakin ya. Iya. Yang botakin Alb gitu. Coba deh. Bi, Nangis kita. gue mau ngomong gila lu Bi, tapi bukan ya Hebat lo Bi. iya gitu. Ya. Kok gila tuh kesannya negatif tapi gila ya hebat, lebih ke hebat. Lu bisa gitu gimana sih dari keluarga lu atau gimana sih? Ya dari mungkin berkat doa orang tua kali, berkat doa mama juga ya. Tapi Sheila-nya Tanggung juga jawab. orangnya tuh terlihat kuat sekali gitu. Ya nggak Iya. sih? Jadi itu kali salah satu yang juga ikut menguatkan kamu karena Iya, kamu benar. lihat dia kuat itu kali Iya ya. benar. Iya benar. nggak sih? Iya. Ya. Saling ketemu jadinya. Iya. Jadi pesan dari film ini tuh apa? Kita ingin saling menguatkan dan kita berharap juga apa ya? Mungkin kita lebih ingat bahwasanya kalau sayang sama orang tuh sama keluarga memang harus tulus dan kita Iya, harus iya. merasa takut kehilangan sih. Ya Supaya karena nggak ada penyesalan nanti. di antara belakang. ditinggalkan atau meninggalkan. Betul. Tapi ya ini mah luar biasa loh. Ini kayak bentuk lain dari Romeo and Juliet atau kisah-kisah apapun lah. Maksudnya maaf banget. Kematian tuh sudah di depan mata. Tapi lu masih nekat tanda kutip. Betul. Nekat untuk siap sakit hati. Masih ada loh ternyata ya kan. Dan ini berarti tidak hanya sebatas film. Ini adalah sebuah kenyataan hidup. Pilihan hidup yang dipilih oleh seorang laki-laki untuk membahagiakan perempuan yang dicintainya. Mudah-mudahan bertemu lagi nanti di chapter kehidupan berikutnya. Amin. Amin. Hebat. Kita lihat ada pasangan lainnya juga di sini. Kita lihat pasangan lainnya di sini. Yuk.